Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, NIM 2019 1210582. Di sini saya akan menjelaskan mapping dengan model anotasi. 1. Penelitian dari Iqbal Subhan Maulana Mujibur Rahmat 2021. Judul: Penerapan ISAK nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba pada Masjid Besar Al-Atqiyah, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Masalah dan tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk dari pelaporan keuangan yang ada dan juga untuk mengetahui implementasi dari pelaporan keuangan di Masjid Besar Al-Atqiyah, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa berdasarkan ISAK nomor 35. Sampel penelitian ini yaitu bendahara, sekretaris, dan jamaah Masjid Al-Atqiyah. Alat analisis, metode yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, sumber data dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah masih menggunakan metode yang sederhana. Pencatatan keuangan hanya dilakukan jika terjadi kas masuk dan kas keluar atau basis kas. Kemudian jumlah kas masuk, kas keluar, dan total kas dilaporkan setiap hari Jumat dengan cara disampaikan menggunakan mikrofon masjid. Kemudian penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah yang disusun berdasarkan ISAK nomor 35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci, bukan hanya terkait kas masuk dan kas keluar semata. Nomor 2, penelitian dari Nopi Laspita dan Muslimin yang berjudul Penerapan ISAK nomor 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo, Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ISAK nomor 35 dapat digunakan sebagai pendukung informasi keuangan Masjid Al-Mabrur, Surabaya. Sampel sumber data dilakukan secara purpositif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Masjid Al-Mabrur, Surabaya. Data yang diperoleh yaitu data sekunder berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan data primer diperoleh melalui keterangan takmir masjid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Mabrur, Surabaya masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK nomor 35, karena dalam menyusun laporan keuangan masjid masih mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya, hanya mencatat kas masuk dan kas keluar atau dicatat secara manual. Nomor 3, penelitian Yunus Dwi Kasmanto yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nur Iman Al-Hidayah, Desa Baru Manis berdasarkan ISAK 35. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah, Desa Baru Manis sesuai dengan standar laporan keuangan organisasi nirlaba yang sudah diatur dalam ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah infak, sedekah, dan dana yang didapatkan masjid setiap bulannya dan pengeluaran dana setiap bulannya, yaitu dari bulan Juli sampai dengan Desember, laporan keuangan per semester. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak atau pengurus agama Masjid Nurul Iman Al-Hidayah mengenai laporan keuangan masjid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Baru Manis belum membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Penelitian keempat, Ismi Dorajotul Ula, Muhammad Halim Ari Sita Nastiti, yang berjudul Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah, Puger, Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan menurut ISAK nomor 35 dan bagaimana pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah, Puger dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, pihak takmir, bendahara Masjid Baitul Hidayah, Puger, dan kepada masyarakat sekitar. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data disusun dengan dideskripsikan berdasarkan hasil pengumpulan data atas laporan keuangan, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan, dengan masalah yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Masjid Baitul Hidayah, Puger belum lengkap dan tidak berurutan sesuai standar yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat berupa laporan berbentuk aktif bersih, laporan arskas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK nomor 35 Masjid Baitul Hidayah, Puger belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pelaporan keuangan Masjid Baitul Hidayah, Puger tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nomor 5, penelitian dari Elok Oktavia Widawati, Dwi Suhartini Astrini, Aning Widoretno, yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Implementasi ISAK 35, Studi pada Masjid Agung An-Nur Fare, Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, serta penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung An-Nur Fare, Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan purposeful sampling. Purposeful sampling ini menggunakan suatu keputusan atau judgment untuk memilih suatu kasus dengan tujuan tertentu atau khusus. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian ini, di mana laporan keuangan Masjid Agung An-Nur Fare, Kabupaten Kediri masih dibuat dengan sederhana dan tidak lengkap, berupa pemasukan, pengeluaran, dan saldo, serta belum adanya publikasi atau media resmi terkait hal tersebut sebagai transparansi jamaah secara luas. Sehingga akuntabilitas dan transparansi Masjid Agung An-Nur Kabupaten Kediri masih belum tercapai dengan maksimal dan perlu mengupayakan perbaikan. Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan ISAK 35 sebagai standar pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan meningkatkan akuntabilitas masjid sebagai sebuah entitas. Selanjutnya, Features name, topik hidayah. Field of Research, Jurnal Bidang Akuntansi. Date complete 2021. Judul penelitian, penyajian laporan keuangan organisasi non-laba berdasarkan ISAK nomor 35, studi pada Yayasan Masjid As-Salam Muhammadiyah Landas Nulim. Rumusan masalah, bagaimana penyajian laporan keuangan organisasi non-laba berdasarkan ISAK nomor 35 pada Yayasan Masjid As-Salam Muhammadiyah Landas Nulim. Sebutkan 3 penelitian terdahulu. Pertama,
penerapan ISAK nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Iqbal Subhan Maulana Mujibur Rahmat dari 2021. Yang kedua, penerapan ISAK nomor 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya. Nopi Lasmita Muslimin 2020. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Baru Manis berdasarkan ISAK 35 Yunus Dwi Kasmanto 2020. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan laporan keuangan pada masjid berdasarkan ISAK nomor 35 dan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan masjid. 1. Jelaskan ide utama penelitian. Sebutkan variabel independen dan variabel. Tidak ada variabel dalam penelitian ini. Dan teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan bersifat manual. Jadi dalam analisis data ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan yayasan masjid. Jelaskan data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi yang diperoleh langsung dari Yayasan Masjid As-Salam Landasan Ulin, meliputi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan serta profil dan sejarah Yayasan Masjid As-Salam Landasan Ulin. Jika menggunakan data sekunder, ukuran sampel yang digunakan apakah cross-sectional, banyak perusahaan dalam 1 tahun atau periode yang sama, time series atau perusahaan banyak tahun, atau longitudinal atau data panel banyak tahun dan banyak perusahaan. Jenis data penelitian adalah masuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dinyatakan dalam kata-kata, kalimat, narasi, uraian, dan berbagai bentuk pemahaman lainnya. Secara konkret, data dikumpulkan terdiri atas rekaman hasil-hasil wawancara dengan para informan dan sketsa. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu. Sumber data yang digunakan, sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari Yayasan Masjid As-Salam Muhammadiyah Landasan Ulin. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pengurus Yayasan Masjid. Apakah ada masalah dalam pengumpulan data? Masih belum ada masalah. Apakah terdapat uji reliabilitas? Tidak ada. Apakah terdapat pengujian validitas eksternal dan validitas konstruk? Tidak ada. Apakah konten ini menggunakan uji regresi? Tidak ada. Apa kontribusi penelitian terhadap pengambilan kebijakan atau perubahan perilaku atau perubahan aktivitas? Kontribusi dalam melakukan penelitian yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian akademik di bidang akuntansi, khususnya mengenai laporan keuangan organisasi non-laba berdasarkan ISAK nomor 35. Apa terdapat kolaborasi penelitian antar institusi yang berbeda? Tidak ada. Penilaian risiko penelitian yang dilakukan adalah penilaian risiko penelitian sedang. Apakah skop penelitian sesuai? Penelitian ini tidak terlalu sempit maupun tidak terlalu luas. Terima kasih.